Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Faya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbi a'udzu bika min hamazati sayatin wa a'udzu bika rabbi ayyahdurun. Shadaqallahul adzim. Pertama-tama yang paling utama, marilah kita senantiasa memanjatkan rasa puja-puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan seluruh alam. Salawat teriring salam marilah kita aturkan, sampaikan kepada Nabi kita, Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua termasuk umat-umat beliau yang akan mendapatkan syafaatnya. Amin, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kami dari channel YouTube Geraha Mu'alaf YPM At-Tauhid kembali akan menyajikan kajian santri kampung ya, bersama narasumber kita, guru kita, yaitu Ustadz Yusuf Ismail Al-Hadid bersama para santri Pondok Pesantren Al-Hadid, salah satu pesantren binaan dari YPM At-Tauhid yang berada di Gunung Kidul. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas tema yang berjudul yaitu cinta membawa binasa. Wah, dari temanya, dari judulnya cukup menarik, cukup membawa pertanyaan. Apa sih maksud dari cinta yang membawa binasa? Nanti akan dijelaskan, akan dipaparkan oleh guru kita yaitu Ustadz Yusuf Ismail Al-Hadid. Tapi sebelum kita mulai acara pada malam hari ini, kita awali acara ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja kita serahkan waktunya kepada guru kita untuk memaparkan tema pada malam hari ini yaitu cinta membawa binasa. Monggo silakan Ustaz Yusuf. Ya, terima kasih kepada Kang Ipin ya atas mukadimah yang sudah disampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du, fa ya ibadallah ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi ayyahdurun. Shadaqallahul adzim. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, ikhwafillah dimanapun berada, para pecinta, pendengar, penonton, subscriber, viewer channel Geraha Mu'alaf YPM At-Tauhid yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita panjatkan puja dan puji syukur kita hanya kepada Allah. Salawat dan salam pada junjungan kita yang mulia Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik ikhwafillah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari judulnya anak-anak muda pada protes. Ya enggak Kang Fahmi? Anak muda tapi tua nih. Kenapa kok cinta membawa Binasa. Ya kan? Kebanyakan adanya cinta itu buta kan gitu ya. Love is blind. Wah, ya. Cinta itu buta. Kayak kucing rasa ada gitu ya. Kok ini malah cinta membawa binasa? Ada cinta membawa sengsara, ada nggak? Ada. Ya, jadi binasa sama sengsara lebih apes mana? Binasa ya. Kira-kira menurut pendekar syair bernanah, nah ini ya, Babang Rio. Babang Rio.
Setuju nggak cinta membawa binasa nih? Hmm? Gimana kok bisa setuju? Ini pakar percintaan remaja soalnya. Ya. Sampai hari ini tercatat ya, fansnya itu 30 ya. Masya Allah. Oh lebih malah. Ayo gimana? Kadang kalau sebelum mencintai ujung-ujungnya malah harapannya yang enggak ekspektasi, malah mencintainya kita mencintai orang lain, terus orang lain itu mencintai itu bukan diri kita, malah kayak bikin kayak kita frustasi, malah pengen diri gitu. Kan banyak remaja yang sekarang kayak gitu. Oh gara-gara patah hati kemudian bunuh diri gitu ya? Ada gitu ya? Ada. Wah. Kita lega. Ya, amit ya. Jadi memang harus tanya sama pakarnya ya. Supaya terang gitu ya. Oh, jadi gara-gara patah hati kemudian bunuh diri gitu ya. Ya, boleh lah gitu ya. Itu apa? Satu masukannya juga boleh ya. Tapi tema ini memang dibuat afwan. Untuk menjelaskan ya, sebetulnya tidak semua cinta membawa binasa. Ada cinta yang membawa berkah gitu ya. Ada cinta yang membawa kita kepada ridhonya Allah. Ada cinta yang membawa kita kepada kenikmatan ya, yang kekal abadi selama-lamanya. Misalnya contohnya apa? Cinta anak kepada orang tua gitu ya. Begitu orang tuanya sudah tua renta ya, mohon maaf ini para penonton di rumah ini mencium nggak aroma sedap? Kalau kita di sini nyium nih aroma sedap, ada aroma roti bakar sama aroma kopi lemon, nah gitu ya. Karena yang ada di sini ya dalam kajian santri kampung ya, kita kasih nama begitu ya, karena kajian kita ini santai. Ini sekarang ada aktivitas sedang membuat roti bakar ya, bikin sendiri roti bakarnya dia. Chefnya itu Mas Arif Marcel Gawat ya. Apa? Aswat apa Akhwat? Aswat ya. Kemudian apa namanya, bersama asistennya 2 orang ya. Kemudian ada apa namanya itu tukang kopi, apa namanya, barista. Nah, barista yang ganteng tampan ya, sudah diakui seluruh dunia ya. Maskotnya Al Hadid Mas Bolang. Nah, sedang membuat kopi lemon. Kopinya dari kopi tahajud, produk dari santri-santri pondok pesantren Al Hadid. Ya, jadi ini nanti sambil ngaji sambil di apa namanya, nyicipin ya. Baik ya, kita lanjut lagi. Contoh tadi cinta anak kepada orang tua ya. Atau misalnya cinta seorang umat kepada nabinya. Misalnya cintanya Alif pada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, gitu ya, sampai ke bawah mimpi bertemu dengan Nabi. Wah, luar biasa ini ya. Atau cintanya Mas Bagas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Jadi itu cinta-cinta yang positif. Nah, kalau judulnya cinta membawa binasa, ini berarti urusannya yang jelek gitu ya. Jadi apa namanya, udah bisa ketebak sebetulnya. Nah, yang dimaksud di sini lebih gawat lagi dari contoh kasus yang diceritakan oleh ya Babang Rio tadi ini ya. Kemudian bunuh diri ujung-ujungnya ya. Kenapa? Karena yang dimaksud binasa ini binasa karena dibinasakan oleh Sang Pencipta, nah gitu ya. Yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Dia contohnya yang sekarang lagi marak ini ya. Yang kita ini kan sering disebut dengan, kalau kita agamanya Islam berarti kita disebut dengan kaum muslimin ya kan. Kaum Nasrani gitu ya. Ada lagi nih, ada kaum baru zaman sekarang yang sedang menebar virus di seluruh dunia ya. Virusnya ini bahkan lebih ngeri, lebih ganas daripada zombie gitu ya. Kalau corona nggak ada apa-apanya, dari zombie ya. Itu namanya kaum pelangi. Nah,
kaum LGBT atau kaum pelangi gitu ya. Nah ini ya, ini cinta yang membawa binasa. Ya, jadi lesbian, L-nya, G-nya itu Gay. gay gitu ya. LGB-nya Seksual. biseksual ya. B, T-nya transgender gitu ya. Transgender itu misalnya laki-laki jadi perempuan gitu ya. Kalau yang lesbian cewek sama Cewek. cewek ya kan, dan seterusnya, gay laki-laki sama laki. Jadi cinta yang seperti ini yang cinta yang salah jalur, salah lubang. Ya kan? Bukan masuk ke surga malah masuk ke lubang neraka gitu ya. Seharusnya cinta itu adalah fitrah, karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, karunia yang indah kan begitu ya. Bahkan sampai banyak kisah-kisah cinta yang dramatis, Romeo and Juliet. Sampai sama Engtai. Wah, tahu dia gitu ya. Ya. Ipin sama Hikmah mau Upin. Masa Upin sama Ipin? Ya itu contoh ya. Nah, jadi apa namanya itu, nikmat yang Allah berikan yang namanya cinta ini luar biasa. Bahasa Inggrisnya love, bahasa Jawanya tresno, bahasa Arabnya mahabbah. Betul ya. Jadi yang namanya cinta ini karunia terindah dari Sang Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kita hidup di dunia nggak bisa tanpa cinta. Kalau nggak ada cinta di hati kita, wah manusia itu berantakan, berantem ya kan, gelut ya, bunuh-bunuhan karena nggak ada cinta manusia kepada sesama manusia gitu ya. Sebagai sesama manusia, kalau ada rasa cinta ya, maka dia tidak akan menyakiti kan begitu ya, tidak akan saling membenci gitu ya. Nah makanya cinta itu penting. Tetapi cinta yang sudah menjadi kodrat manusia ini yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala akan membawa manusia itu kepada kebinasaan. Manakala ya cinta itu berubah menjadi cinta yang terlarang. Ya. Contoh ya, misalnya pernikahan beda agama. Nah, contoh yang ini dulu yang gampang, pemanasan. Pernikahan beda agama. Boleh nggak? Enggak. Boleh nggak dalam Islam? Nggak boleh. Nggak boleh. Oh, dulu. Ya. Kalau ada orang ya nikah beda agama tuh heboh. Ya, rame. Kenapa? Kok bisa sih yang Islam, yang satu Kristen misalnya gitu ya, kok bisa nikah? Padahal di Islam nggak boleh, itu udah rame. Ya, zaman dulu nih. Ya, dulu ada yang namanya catatan sipil. Oh, catatan siboy apa catatan sipil? Catatan sipil. Oh, sipil bukan siboy ya? Ya. Jadi ada namanya catatan sipil ya. Kemudian dihapus. Nggak boleh. Menurut undang-undang pernikahan di Indonesia, kalau mau menikah, kalau Kristen ya sama-sama Kristen. Bolehlah Kristen sama Katolik sama-sama ya, masih sama-sama ibaratnya beda aliran doang gitu ya. Nah, kalau Islam ya sama yang Islam, kalau Hindu sama yang Hindu, kalau Buddha sama yang Buddha ya. Gitu ya, itu maksudnya. Nah, boleh nggak yang nggak beragama? Nggak boleh. Di Indonesia negara yang beragama harus memilih salah satu dari berapa? 5. Oh, nambah. 6 ya. Islam, Kristen kan 2, Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, Konghuan, Konghucu, ya ini ya. Dulu belum ada, zaman Nabi kecil ya nggak ada. Tapi kemudian Konghucu disahkan menjadi salah satu agama yang resmi di Indonesia ya. Nah itu jadi harus milih, nggak boleh nggak beragama. Jadi ateis di Indonesia nggak boleh gitu ya. Nah begitu itu hukumnya. Nah kalau ada orang nikah beda agama itu harus ke luar negeri, Singapura, Australia atau ke Eropa sana boleh ya. Tapi kalau di Indonesia nggak boleh. Kantor urusan agama, berarti tempat menikahnya
orang beragama Islam. Nggak boleh ya orang Katolik nikah di KUA ya, kecuali dia udah disunat masuk Islam ya kan, dia harus motong burung gerejanya dulu ya, baru masuk Islam, baru boleh nikah di KUA. Kalau masih Katolik ya nikahnya di gereja, pemberkatan sama pastor atau romo kan begitu ya. Nah itu dulu pernikahan beda agama ini udah bikin heboh, dan ini termasuk salah satu cinta yang terlarang. Karena nggak boleh, kalau nggak boleh dilarang sama Allah, wah ya udah ujung-ujungnya kebinasaan ya. Gimana mau masuk surga ya kan, gimana mau selamat di akhirat kalau melanggar perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu ya. Sekarang lebih gile lagi, bukan cuma pernikahan beda agama, bukan pernikahan dini ya. Itu judul sinetron zaman dulu gitu. Pernikahan sesama jenis itu, perempuan nikah sama perempuan ya kan? Laki-laki nikah sama laki-laki. Aduh ya, itu gimana bisa begitu? Jadi dulu pernikahan beda agama udah bikin heboh sejagat. Sekarang zaman sudah makin gila ini ya, kan gitu ya. Zaman wes akhir itu kan ada lagunya gitu ya, semuanya menjadi gila gitu. Ya sekarang udah terjadi ya. Kok bisa wong lanang kawin karo wong lanang? Kok bisa perempuan ya nikah sama perempuan tuh gimana coba gitu ya? Amit. Cabang bayinya udah gede ini ya. Ya. Aduh, luar biasa ya. Makanya apa namanya, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu memperingatkan kita manusia ini nggak tanggung-tanggung ya kan. Jadi apa namanya, manusia itu punya mata tapi kadang tidak dipakai untuk melihat kebenaran ya, punya telinga tapi tidak dipakai untuk mendengarkan ayat-ayat Allah, punya mulut tapi tidak digunakan lisannya untuk berzikir memuji Allah ya. Makanya orang-orang yang seperti inilah yang disebut orang-orang yang binasa ya. Bahkan dikatakan sama Allah, ulaika kal an'am ya. Mereka ini orang-orang kaum LGBT ini ya, mereka ini adalah orang yang lebih rendah dari binatang ternak. Apa aja sih binatang ternak? Ayam yang gampang ya, kambing, sapi, nah itu ya. Bolang miara ayam, betul. Nah, ayamnya ada laki-laki namanya ayam jago, ada ayam perempuan namanya ayam betina, kan begitu ya? Pernah lihat ayam LGBT? Nggak ada kan? Ayam jago kawin sama ayam betina jago misalnya, ada? Nggak ada. Bagaimana mau nelor? Ya, ayam betina kawin sama ayam betina, gimana mau nelor? Ya, kalau si Nurocim ya, misalnya homo, mending betelor, udah ada telurnya kan gitu. Ya. Tapi kalau ayam aja tahu diri ya, dia mau kawin kalau sama-sama perempuan, ayam betina kan gitu ya. Kalau ayam jago ngejar ayam jago ada berantem. Tadi Bolang bilang gitu ya kan, berantem diadu, dapat nggak boleh judi lu. Mana dia ya, nggak boleh itu ya. Itu. Tapi yang ada kita lihat ayam jago ngejar-ngejar ayam betina kan gitu ya. Nah itu ya. Makanya kata Allah, mereka itu lebih
Ulaika kal an'am, mereka itu seperti binatang ternak, balhum adol. Bahkan mereka lebih hina lagi dari binatang ternak. Karena di ayam aja masih tahu. Ya, ada babi homo. Kan babi juga diternak tuh tempatnya Mas Win tuh. Ya Mas Win. Ada peternakan babi. Ya. Gimana kalau babi homo coba? Kapan mau apa namanya itu? Babi betinanya bunting. Ya kan? Nah, ini ya. Jadi mereka lebih rendah dari binatang ternak. Nah, inilah contoh cinta yang membawa binasa. Ya. Dan ini sekarang menjadi fenomena akhir zaman, merebak dengan luas di seluruh dunia, bahkan termasuk di Indonesia. Di Indonesia, apakah di Indonesia ini nggak ada kaum LGBT tadi? Ada. Ya, bahkan nggak sedikit. Kalau yang disenengin Mas Arif yang di Malioboro itu, ya, wik pakai bass betot tung ini. Kalau itu profesi, kadang ada juga orang nyari kerja susah, akhirnya kemudian dandan, laki-laki dandan kayak perempuan, ya nggak bakal kelihatan cakep, wong perutnya gendut ya kan, udah pendek ya kelihatan lucu ya, namanya juga dia ngamen ya kan, supaya kelihatan lucu, orang seneng terhibur ya, akhirnya dapat duit, ya pulang ke rumah ya dibuka baru kelihatan, oh ternyata kepalanya botak kan gitu ya, ya ternyata laki-laki ya. Ada yang seperti itu ya, demi mencari nafkah, kemudian pekerjanya ngamen jadi banci. Tapi sekarang nggak tren juga, mungkin beberapa waktu yang lalu banyak. Dulu zaman Nabi kecil ya, yang ngamen ke rumah-rumah itu bukan orang bawa gitar, banci-banci pakai kecerekan. Ya, sekarang udah nggak ada. Kenapa? Sekarang kalau mau ngamen banyak, ada yang jadi manusia silver, ya kan? Ada yang pakai kostum badut, ya kan, macam-macam. Ada yang pakai badut Mickey Mouse, ada yang badut Doraemon kan gitu ya. Daripada jadi bencong ya kan, mendingan nyewa kostum badut sekalian ya kan, atau ngamen ya kan, pakai angklung rame-rame kan, itu macam-macam ya. Jadi apa namanya? Nah, itulah yang terjadi sekarang. Makanya kita sekarang harus berhati-hati mengingatkan para santri-santri ya. Nah, ini sebetulnya di pesantren juga agak riskan ini ya, penyimpangan seperti ini. Kenapa? Di pesantren itu kan laki-laki sama laki-laki, perempuan sama perempuan. Nah, ini ya. Jadi bahaya juga kalau imannya tidak kuat. Nah, insya Allah kalau dibina terus terjaga imannya. Makanya kalau di pesantren itu dilarang bawa HP itu tadi, karena HP ini berbahaya kadang-kadang. Ya, kenapa bahaya? Kalau si Rapi bawa HP 24 jam sambil mondok sambil bawa HP, kita nggak tahu tontonannya di kamar apa kan ya. Si Indra kita nggak tahu tontonannya apa. Ya. Nonton film bokep ya. Masih apa nama itu mending lah, walaupun nggak boleh. Toto yang ditonton ya, laki-laki sama laki, naudzubillah min dzalik, kan begitu. Akhirnya dari nonton tertarik, lama-lama ketularan gitu ya, bahaya, nggak boleh seperti ini. Itu ya, makanya banyak pesantren yang melarang ya membawa HP, diarahkan, dibina ya. Nah, mudah-mudahan makanya kita kaji ini supaya para santri mendapatkan pengetahuan ya, kemudian supaya berhati-hati gitu ya. Karena barusan ya Abi dengar di medsos ya, salah satu pendeta dari NTT bercerita, karena dia aslinya NTT. Di NTT itu ada satu kampung, dulu bancinya cuma satu. Dulu ada banci satu. Kalau banci itu berarti laki-laki yang penampilan atau mungkin bergaya seperti perempuan. Nggak usah dicontohin ya. Nah, jangan. Emangnya kita banci kan ini. Kamu Kang Firdaus cocok itu ya. Kasih lipen gitu ya. Nah, ternyata setelah bertahun-tahun sekarang bancinya jadi mayoritas di kampung itu. Ya. Jadi satu kampung malah kebanyakan bancinya semua. Coba apa nggak gawat itu? Itu kata pendeta ya.
Nah, ini bukan mustahil. Kenapa? Karena di seluruh dunia sekarang ini menjadi tren topik. Kemarin Piala Dunia di Qatar. Tahu Qatar negara Islam. Melarang kaum LGBT. Oh, langsung pada protes semua kan? Habis-habisan diserang. Ya, Qatar diserang dengan berbagai macam isu, fitnah dan sebagainya karena menolak kaum LGBT. Ya. Sekarang yang terjadi lebih parah lagi. Justru kita dengar ya, kasihan saudara-saudara Kristen kita. Malah banyak para imam-imam gereja, pemimpin-pemimpin gereja yang setuju bahkan mengesahkan, membolehkan, melegalkan masalahnya ini ya, pernikahan sesama jenis. Termasuk pimpinan umat Katolik sedunia yang namanya Paus. Bukan Paustad. Ya. Paustad ya. Paus ini ya, pimpinan tertinggi gereja Katolik di seluruh dunia. Paus yang sekarang namanya Paus Yohanes. Bukan, udah ganti. Wah, yang update. Paus Fransiskus. Gitu ya. Paus Fransiskus mengatakan bahwa kaum LGBT itu juga anak-anak Tuhan. Malah dikasih jabatan anak Tuhan. Ya. Kalau di sini anak hantu banyak. Ya kan? Tuyul. Nurocim. Ya. Malah diangkat LGBT jadi anak Tuhan sama Paus. Ya. Mereka ini adalah anak-anak Tuhan, wah gitu ya. Dan punya hak untuk berkeluarga tuh, bayangin. Ya. Berarti dengan kata lain, kalau pimpinan tertinggi gereja Katolik dunia saja sudah mengakui, seluruh gereja Katolik, imam-imam gereja Katolik, para uskup, para pastor di seluruh dunia termasuk di Indonesia harus mengikuti itu keputusan itu. Ya kan? Waduh, ya. Nggak ada alhamdulillah di kita imam besar, ya kan, Masjidil Haram misalnya ya, mengesahkan setuju. Kaum LGBT adalah umat Nabi Muhammad, waduh repot ya. Dan mereka juga punya hak untuk berkembang biak. Alhamdulillah, agama kita agama Islam, bukan agama manusia. Sebetulnya kalau gereja itu gerejanya dan juga ajarannya tetap nggak boleh kan ya, kita tahu ya di Kristen juga sama, ada cerita yang namanya kaum Nabi Lot kalau di Kristen. Kalau kita di Islam namanya kaum Nabi Lut ya, yang dibinasakan oleh Tuhan karena penduduknya kaum Sodom dan Gomora. Ya kan? Dulu alumni sana ya. Ya. Kaum Sodom dan Gomora apal di sana. Ya. Ya. Dibinasakan Tuhan kenapa? Karena melakukan penyimpangan seksual itu banyak yang jadi homoseksual. Ya. Malaikat aja gemes. Nggak ada malaikat bencong, nggak ada. Ya. Langsung dihukum, dibinasain. Ya, dua kota itu. Sodom dan Gomora. Nah, ajarannya ada. Kenapa kok Paus setuju? Katanya manusia suci kan begitu. Nah inilah ya, gereja dan pimpinan gerejanya barangkali sudah mendapat tekanan besar dari kaum LGBT ini. Kemarin di California, Amerika, ada satu sekolah yang kurikulumnya memasukkan kurikulum edukasi tentang LGBT. Ya, orang tua wali muridnya protes dong. Apa-apaan ini kan masih waras ini orang tua orang Amerika ini kan. Kok bisa LGBT dimasukin dalam kurikulum pelajaran di sekolah? Protes orang tua. Oh, tiba-tiba itu kaum LGBT nyerang. Iya. Diserang itu. Ya. Orang tua yang sedang berdemo menentang ya supaya LGBT itu jangan dimasukin dalam kurikulum pelajaran di sekolah. Di Jerman, ini emang rese ini, bencong-bencong ini, orang-orang LGBT ini, transgender ini, bikin masalah.
Di Jerman ya, transgender laki-laki dandan kayak perempuan ya, kayak bencong tadi. Maksa ada perempuan berjilbab ya, lagi di jalan disuruh buka hijabnya. Ya. Akhirnya apa? Untung di situ banyak pemuda-pemuda muslim diantem nih rame-rame kapok. Syukur gitu ya. Ya. Jadi ini gereja kalau sudah dikuasai sama kaum LGBT gimana, Pak? Bayangin, pendetanya bencong, ya kan? Lori. Ya. Kasihan, kita kasihan sama saudara-saudara Kristen kita, ya kan? Umatnya, jemaatnya bencong, lo mau bayangin, Masya Allah, ya. Tiap pemberkatan yang nikah bukan laki-laki sama perempuan lagi, perempuan sama perempuan, laki-laki sama laki-laki. Gimana mau netes anak? Ya, atau anak zombie semua, ya, rusak. Akhirnya penyakit, ya, yang namanya HIV, ya, penyakit yang namanya raja singa ini ya. Bukan raja guguk sama marga ya. Ya. Jadi pasti akan marak di mana-mana. Ya itu hukuman ya. Di dunia saja sudah dikasih hukuman sama Allah ya, sama Tuhan yang nggak rela ngelihat manusia itu berbuat rusak sedemikian rusak. Ya, kerusakan yang paling rusaknya itu tadi kaum LGBT tadi. Ya. Di Brazil ada pesta apa tadi ya? Peringatan apa selama setiap tahunnya selama 5 hari. Terus kaum LGBT semua. Luar biasa. Ya. Secara terang-terangan mereka sudah berani. Tinggal di Indonesia kita harus hati-hati. Alhamdulillah pemerintah kita ya masih menjadi muslim yang ya walaupun muslimnya masih banyak kekurangan tapi alhamdulillah masih punya akal sehat. Akal sehat para pemimpin kita itu ya. Masih nggak rela kalau kaum LGBT ini berkembang ya. Makanya harus hati-hati juga ya. Gitu ya. Jadi kenapa kok bisa ya pimpinan agama mengesahkan, membolehkan ya dan mendukung LGBT coba? Apakah jangan-jangan ini kan gitu ya? Ternyata banyak tuh di gereja itu oknum-oknum ya kan? Para imam-imam gereja oknum-oknum tapi ya, yang ternyata hombreng kan gitu. Akhirnya disahkan sekalian, diperbolehkan supaya apa aman kan gitu ya. Sekalian dibolehin. Kalau selama ini terbongkar kasus ya, mohon maaf ya, oknum ya, imam gereja di negara ini ya melakukan apa namanya itu sodomi ya, melakukan sodomi kepada anak-anak laki-laki di bawah umur, banyak tuh berita-beritanya. Akhirnya dihukum, diproses. Nah, sekalian aja dah diresmiin kan gitu. Kalau diresmiin kan aman. Ya. Nah, kalau satu tempat ibadat isinya hombreng semua dari pimpinannya sampai jemaatnya, apa nggak kacau coba gitu? Ya. Makanya alhamdulillah kita umat Islam ini masih terjaga. Kita juga berdoa tentunya ya, saudara-saudara Kristen kita yang masih kuat berpegang teguh kepada ajaran Alkitab bahwa yang melarang LGBT. Ya, semoga tetap bertahan kan gitu ya. Dan di Indonesia ini mudah-mudahan tidak ada gereja yang kemudian atau pemimpin gereja di Indonesia yang membolehkan LGBT. Waduh, repot gitu ya. Kalau dulu kasus bakar gereja mesti orang Islam yang dituduh. Besok kalau ada pemimpin gereja misalnya gitu ya, contoh nih yang kita khawatirkan, atau menyetujui LGBT, nanti yang bakar gerejanya bukan orang Islam ya, jemaatnya sendiri yang tidak setuju dengan LGBT ya. Bisa jadi seperti itu. Kenapa? Marah, emosi. Siapa sih yang nggak emosi gitu ya? Ya, nggak ada ya orang yang pengen punya anak bencong, punya anak lesbi kan gitu ya. Ya, ini yang terjadi. Makanya para santri harus dibekali dengan iman, akidah yang kuat, yang benar, supaya apa? Supaya tidak ketularan penyakit-penyakit ini ya. Kenapa? Karena cinta yang membawa kita kepada ridhonya Allah sudah Allah tentukan kan gitu ya.
Laki-laki sama perempuan. Agamanya harus satu agama, harus Islam, gitu ya. Jadi walaupun Mas Arif mu'alaf, dulunya bukan Islam, nyari istri, ya kalau nyari mu'alaf juga boleh. Tapi mu'alaf itu kan berarti sudah masuk Islam, gitu ya. Jangan yang masih murtadin, masih non Muslim dijadikan istri, gitu ya, nggak boleh. Begitu juga si Indra yang Islam dari lahir, kalau mau nyari bini ya cari yang sama-sama Islamnya. Kalau mau nikah sama mu'alaf nggak apa-apa, tapi biar dia masuk Islam terlebih dahulu, kan begitu ya. Itulah aturan mainnya. Ya, dibinalah rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, gitu ya. Lu bayangin kalau bencong yang kawin, ya. Pak Ustadz kalau berdoa gimana? Ya. Mudah-mudahan menjadi rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Amin. Gitu. Ya. Gimana bisa hamil, gimana? Tapi itu tadi, ya, katanya zaman udah canggih, bisa dioperasi kan gitu. Bisa dikasih rahim buatan. Ada bayi namanya dalam tabung, namanya bayi tabung. Kalau bolang dulu bayi gentong. Di dalam gentong kan gitu. Ada aja gitu ya. Ya itu ya, maka mudah-mudahan Kang Ipin dan teman-teman yang ada di Al Hadid maupun di tempat yang lain ya, para pemirsa khususnya, bisa membentengi anak-anaknya menjadi hamba-hamba Allah yang lebih kuat lagi imannya, dan kita harus menjauhkan diri dari hal-hal yang akan membuat kita binasa, gitu ya. Kenapa? Karena memang kita kepengen selamat, ya kan? Kepengennya kita dibina, bukan dibinasakan, kan gitu ya. Kita pasrahkan diri kita kepada Allah supaya diri kita ini dibimbing sama Allah, kan gitu ya, ke jalan yang lurus, gitu ya. Kalau jadi LGBT bisa nggak jalan lurus? mencong-mencong. Nggak bisa mencong-mencong kan, jalannya begitu gitu. Makanya nggak cocok dah, ya. Jadi laki-laki harus normal, laki-laki. Jadi perempuan harus normal, perempuan, gitu ya. Nah kemudian apa namanya? Kalau mau menikah ya laki-laki sama perempuan, perempuan sama laki-laki, ya, menikah satu agama, satu akidah, ya, menikah dengan memenuhi syarat dan rukunnya, kan begitu ya. Kemudian lahirlah anak-anak yang soleh dan solehah, gitu ya. Amin ya robbal alamin. Ada pertanyaan? Silakan Kang Ipin mungkin. Monggo silakan bagi para santri yang mau bertanya. Ini dipersilakan dulu, cicipin Mas Ipin. Sebelum kita ke sesi pertanyaan, monggo silakan para santri untuk bisa menikmati kopi tahajud sama roti bakar tahajudnya. Silakan. Monggo silakan dibagikan, cicipin. Ya, monggo kalau ada yang mau nanya silakan. Ya. Monggo silakan yang mau bertanya. Monggo silakan Pak Firdaus. Itu di dalam Islam LGBT termasuk dosanya siapa itu? Berzina dosa kecil apa dosa besar? Besar. Membunuh dosa kecil apa dosa besar? Dosa besar. Yang paling besar itu dosa yang tidak diampuni adalah dosa musyrik. Ya, menyekutukan Allah. Ini dosa yang besar. Pertanyaan bagus. Nah, kalau LGBT ini dosa apa? Ya. Dosa kecil. Dosa kecil setuju? Enggak lah. Enggak. Ya. Enak aja gitu ya. Dosa besar? Ya. Masuk kategori apa sih? Berzina. Masuk. Ya. Bukan cuma berzina ini. Ya. Dia lebih parah lagi. Kalau ada lagi di atasnya dosa besar, ya mungkin ini dosa yang ya, gitu ya. Walaupun dikatakan dosa yang paling tinggi yang tidak diampunin sama Allah adalah dosa menyekutukan Allah, ya kan? Kecuali orang itu bertobat minta ampun sama Allah, Allah masih ampuni, gitu ya. Tapi kalau nggak minta ampun sama Allah, ini dosa syirik, dosa yang tidak bisa diampunin, gitu ya. Tapi perilaku LGBT ini bukan berarti kemudian
dosa yang biasa-biasa, gitu ya. Kalau berzina saja Allah sudah murka, bahkan mengatakan itu dosa yang besar. Hukumannya kalau belum menikah itu dicambuk, ya kan? Kalau sudah menikah dirajam itu diapain? Dilempar batu sembunyi tangan. Hah? Oh, dilempar batu sampai mati, geran lempar batu sembunyi tangan ini. Dilempar batu sampai mati. Itu hukuman berzina. Lah ini LGBT dihukum apa ini? Luar biasa ini ya. Ya. Dan karena perilaku mereka ini lebih rendah dari binatang ternak tadi, ya. Maka pasti siksaan Allah sangat pedih ya. Dulu zaman Nabi Lut atau Nabi Lot saja, masih di dunia saja sudah dibinasakan sama Allah, ya kan? Apalagi di akhirat. Beruntung aja sekarang ini LGBT yang sekarang ini hidup di zaman Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sebab berkat doa kanjeng Nabi meminta kepada Allah agar umatnya tidak dihukum langsung seperti umat-umat terdahulu zaman nabi-nabi terdahulu. Kalau dulu kurang ajar kesambar geledek mati langsung. Iya, ya. Karena berkah, ya, karena rahmatan lil alaminnya Nabi Muhammad SAW, mereka bersyukur tuh, beruntung tuh, ya. Tapi malah kurang ajar, ya kan, malah semakin meraja lele, meraja lela, ya kan, itu dia. Nah, mungkin nanti kapasitasnya biar para ulama yang menjawab ya. Jadi kita serahkan nanti MUI yang, tapi pertanyaan bagus itu. Tapi juga belum pernah dengar ada orang yang nanya begitu. Ya. Kayaknya perlu kita kasih hadiah ya. Iya boleh. Hadiahnya disembur. Ya, siapa tahu di dalamnya ada apa jin bencong gitu ya. Biar keluar gitu ya. Nah, jadi nanti kita tanyakan, kita tunggu, kita tanyakan juga mungkin sama para ulama, kira-kira LGBT ini dosa, masuk dosa apa nih gitu ya. Karena kalau cuma dibilang dosa besar biasa, kayaknya kita nggak rela ya. Aduh, itu tadi orang berzina saja, laki-laki perempuan berzina kalau sudah menikah saja dihukumnya sampai segitu, ya, berat ya. Ada yang bilang itu sadis kan, gitu, dirajam, katanya, ya, ditimpukin batu sampai mati. Itu kan hukuman ngeri. Begitu mengerikan. Kenapa? Supaya peringatan dari Allah supaya apa? Jangan mendekati zina, wala taqrabu zina, kan begitu. Ya. Nah kalau LGBT ini kan lebih gila lagi dari itu. Ya kan? Masya Allah. Amit-amit cabang baik. Naudzubillah min dzalik lah. Ada yang punya cita-cita mau berdakwah sama kaum LGBT? Ya. Aduh, nanti malah ikutan. Nah, boleh itu kan belum. tapi jangan salah. Dakwah itu kan kewajiban. Iya. Mereka juga berhak untuk didakwahi, ya kan? Nah inilah tugas berat, bener. Tapi kalau nggak hati-hati, bukannya berdakwah, bukan kita ngajak dia taubat, malah kita yang nyemplung. Waduh, gawat ini ya. Jadi memang orang-orang yang berdakwah di kalangan mereka ini memang orang-orang yang spesial, gitu ya. Orang-orang khusus, ya. Mujahid khusus yang udah kuat imannya, akidahnya, ya, yang kemudian mudah-mudahan bisa menyadarkan mereka, gitu ya. Kalau misalnya dari santri Al-Hadid besok ada, ya nggak apa-apa boleh. Tapi itu tadi harus ini dulu, ya, dilatih dulu, gitu ya, supaya imannya kuat dan sebagainya. Oke, kalau tidak ada lagi, monggo Mas Ipin, nggak apa-apa. Waktunya kayaknya udah habis kita. Mau nanya lagi? Iya. Mau nambah? Oh ya boleh. Mengenai transgender, itu pernah terjadi di Amerika yang namanya Imam Aminah Waldud. Ya. Itu di dalam Islam bagaimana itu hukumnya? Imam apa? Imam sholat Aminah Waldud. Oh, nah. Jelas nggak boleh kalau perempuan suruh jadi imam, ya. Apalagi bencong suruh jadi imam. Iya lah. Gimana? Ntar pas jadi imam, siapa namanya?
Suaranya Bismillahirrahmanirrahim. Silakan. Nah, itu. Begitu amin suaranya ngebahas amin. Wah, keluar setannya gitu ya. Nggak boleh ya. Ya, nggak Sah boleh. nggak sholatnya? Hah? Sah nggak sholatnya? Ya jelas nggak sah dong. Sah itu kan ada sholat itu kan ada syarat, ada rukunnya, ya kan? Syaratnya Islam, balik, ya kan? Ya. Udah bersuci. Kalau mau jadi imam berarti harus laki-laki, ya kan? Nanti ada lagi syarat imam sendiri lagi khusus. Harus yang baik bacaannya, yang paling banyak hafalannya, yang paling tua kan gitu ya, yang mukim di situ kan begitu. Ya. Dan di apa namanya otomatis di persyaratan itu termasuk bukan bencongan gitu, bukan transgender. Nah, ya itu. Ya. Jadi kalau ada kemudian perempuan operasi plastik misalnya atau berubah jadi laki-laki tiba-tiba jadi imam sholat, ya nggak boleh. Nah, itu. Ya, karena apa, kodratnya dia aslinya dari awal perempuan gitu ya. Kemudian karena dia pengen merubah kodrat tadi dari perempuan jadi laki-laki, kemudian itu tadi menjadi transgender. Transgender kan itu ya, laki-laki jadi perempuan atau perempuan jadi laki-laki gitu ya. Jadi dia berubah, bermutasi gitu ya. Saya nggak boleh, ya kan? Bodinya perempuan, kencingnya diintip berdiri, silahkan 12. Ya. Ada perempuan kencingnya berdiri. Kita laki-laki aja kencing suruh Duduk. jongkok, bukan duduk. Gimana kencing bisa duduk ngedeprok di lantai? Wah, ngompol namanya ya. Ya. Jadi Rasulullah mengajarkan kita kalau pipis harus ya jongkok. Duduk aja ngedeprok di lantai mana gitu ya. Iya. Jadi gitu, makanya wanita saja tidak boleh jadi imam sholat, apalagi bencong. Tentu saja ya lebih parah lagi ya. Itu ya. Gimana kalau nanti misalnya amit-amit naudzubillah min dzalik, tapi kan dunia ini serba mungkin ya. Ada gereja LGBT misalnya, satu saat ada masjid LGBT misalnya. Bakar aja dah. Gitu ya. Ya, sholat di situ bencong semua ya, LGBT semua gitu ya. Nggak ada yang mau yang lain yang sana itu. Ya, daripada repot-repot gitu ya, kita ini bakar aja gitu. Ya. Aduh ya, kalau ada mudah-mudahan nggak ada ya. Insya Allah nggak ada. Kalau Islam kita ya sudah jelas itu agama kita ini akan Allah jaga. Ya, Allah akan jaga sehingga kalau ada manusia yang mau merusak agama Allah ini, pasti akan Allah turunkan ya pertolongan ya dan para pembela agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, itu saja ya, kita berdoa mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu senantiasa memberikan kita petunjuk dan bimbingannya supaya kita selamat dunia akhirat. Amin. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Amin. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wa tub alaina ya Allah ya Maulana innaka antat tawwabur rahim. Amin. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samiul qaribun mujibud da'wati wa ya qadiyal hajat. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pencipta dan Maha Kuasa ya Allah. Malam hari ini kami sedang melakukan kajian santri kampung ya Allah. Kami semua yang ada di pondok pesantren Al-Hadid ini ya Allah, berdoa memohon kepadamu ya Rabb, agar kiranya Engkau jaga iman dan akidah kami ya Allah. Engkau jaga kami ya Allah. Engkau bimbing kami ya Allah. Engkau bentengi kami ya Allah dari perilaku kaum LGBT yang menyimpang ya Allah. Ya Allah, selamatkanlah akidah kami, akidah keluarga kami, akidah saudara-saudara muslim kami ya Allah. Amin. Baik di Indonesia maupun di seluruh dunia ya Allah. Agar mereka tidak terjerumus ke dalam
tingkah laku dan perbuatan menyimpang para kaum LGBT ya Allah. Ya Allah, berikan hidayah-Mu kepada kaum LGBT ya Allah, agar mereka bertaubat dan kembali ke jalan-Mu yang benar ya Allah. Amin. Ya Allah ya Rabbana ya Karim ya Mujibas Sailin, kami juga mohon kepadamu ya Rabbi agar kiranya Engkau matikan kami dalam keadaan husnul khatimah ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Da'wahum fiha subhanaka Allahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Nah, jadi terakhir penutup itu kaum LGBT kalau nggak bertobat ya, begitu mati repot. Kasihan itu Pak Mudin, tahu Pak Mudin? Tahu nggak Pak Mudin? Di kampung ada namanya Pak Mudin. Pak Mudin itu ya Yang kubur. Bukan Ya, ngurus jenazah. biasanya Pak Kaum namanya. Pak Kaum itu yang ngurusin agama ya. Kalau ada yasinan, tahlilan, kalau ada yang mati ya, yang ngurusin Pak Kaum itu ya. Yang mati bencong. Ya kan? Laki-laki tapi kemudian menyerupai perempuan. Ya. Sebelum mati wasiat, tolong kuburkan saya sebagai perempuan abangan Cilacap. Ya, mana bisa? Ya kan? Tahu-tahu misalnya dikapaninya seperti kapannya perempuan, dijilbabin, kan repot tuh. Ya toh? Karena dia asalnya perempuan. Kalau perempuan ya tetap Perempuan. Kalau laki-laki ya tetap laki-laki. Ya, kalau dia muslim. Ya. Mati aja masih di dunia bikin repot. Apalagi besok di kuburan tuh malaikat mungkar dan nakir, aduh udah nyiapin cambuk udah ada mana. Lu datang juga lu sini, bencong gitu. Malah seneng gitu malaikatnya. Nongkeng nggak lu? Ambil tombak, nggak pakai ditanya udah. Ya, udah ketahuan bencong, sodok pantatnya, ya, nembus kotaknya gitu. Ya. Karena apa? Ya itu tadi ya. Jangan ya, udah nggak usah ketularan, amit-amit coba main, nauzubillah min dzalik ya. Kita doain ya. Kita juga tidak boleh kalau ada orang ya, nggak boleh dihina, nggak boleh ya. Kalau kecuali kalau dia kurang ajar, lain lagi. Kalau dia nggak kurang ajar, kita nggak boleh menghina, kita doain ya. Kalau perlu kita dakwahin kalau kamu imannya kuat gitu ya, supaya dia bertobat kembali kepada ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu ya, sehingga dia matinya mudah-mudahan mati dalam keadaan husnul khatimah. Bagaimana kalau ada ya LGBT beragama non muslim tahu-tahu mau masuk Islam, nah ya, itu bingung. Ya, laki-laki berubah jadi perempuan, minta disahadatin, Tolak aja. ya kan? Kemudian minta disahadatin, ya. Kemudian setelah itu minta berhijab, coba gimana coba? Repot deh. Gimana coba? Kamu mau tahu jawaban Nabi? Gimana Bebe? Aneh, angkat kaki aja dah. Kabur tuh ya. Jadi bukan angkat tangan lagi, angkat Kaki. angkat kaki sudah. Yang lain aja dah. Ya. Aduh, repot gitu ya. Masya Allah. Anaknya kalau disuruh sunat dulu itu ada yang Nah itu dia makanya kan. Gak ada burungnya ya. Ya makanya repot kan. Ya, itulah fenomena akhir zaman. Pokoknya berdoa terus mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, itu aja. Abi akhirnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Ustadz Yusuf atas pemaparannya yang sungguh sangat luar biasa, rinci, dan insya Allah dapat mudah kita pahami. Semoga kita semua yang hadir di sini dan tentunya para subscriber, para penonton dari Geraha Mu'alaf yang menonton video ini senantiasa dihindarkan dari cinta yang membawa binasa. Amin, amin ya rabbal alamin. Sebelum kita tutup kajian Santri Kampung pada kesempatan kali ini, kami ingin mengajak kepada para subscriber, para viewers, dan tentunya
hamba Allah di mana saja yang mau membantu perjuangan dakwah dari YPM At-Tauhid, untuk perjuangan dakwah dari YPM At-Tauhid, nanti bisa disalurkan donasinya ke rekening yang ada di bawah deskripsi dari YouTube channel Geraha Mu'alaf. Oke, itu saja kajian Santri Kampung pada kesempatan kali ini. Semoga membawa berkah, semoga membawa manfaat bagi kita semuanya. Kita tutup dengan bacaan doa kafaratul majlis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.